pocong asal dari pocong. Nek wis megatro mesti dadi pocong Bapak Ibu. Tembang ngocopat iki nyelikno kula sampeyan kabeh karben lho jenengan eling mring Kurawa madya dumugi wasana. Di awal mula tembang jenengane Mas Kumambang. Ingat Bapak Ibu bahwa kita pernah berada di alam azali. Hidup di sana tanpa kita mempunyai alamat. Orang duwe address, gumantung tanpa santelan. Hidup kita Bapak Ibu saat itu, ingatkah Bapak Ibu saat berada di alam azali, berada di alam arwah, berada di alam ruh? Tidak ingat. Tapi kita tahu akan sabda baginda Nabi, al arwahu junudun mujannada wa ma ta'arafa binha intalafa wa ma tanakkara binha ikhtalafa. Bapak Ibu, saat kita berada di alam arwah, berada di alam ruh, kita terdiri dari kelompok-kelompok berpantang-pantang. Andai kata di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling mengenal, maka kehidupan di alam dunia pun kelak saling mengenal. Contoh ini Bapak Ibu, sekalipun kita jauh ya Pak Bu ya, ternyata pada hari ini kita saling mengenal. Berarti dulu kita pernah bertemu saat berada di alam arwah, berada di alam ruh, berada di alam azali. Betul Bapak Ibu? Tapi sebaliknya dari kata kita tidak saling mengenal saat berada di alam arwah, berada di alam azali, kelak di kehidupan dunia pun juga tidak saling mengenal. Sekalipun kita berpapasan, ya nggak nanya. Bapak Ibu sering berpapasan dengan orang saat jalan kemana gitu, selalu tanya apa enggak? Kadang yang Bapak tanya orang yang kayak apa? Yang dikenal. Mereka yang enggak ditanya orang yang macam mana? Enggak kenal. Itulah Bapak Ibu, satu gambaran yang jelas di saat kita kenal di dunia. Berarti dulu saat berada di alam azali kita saling mengenal. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, kita ingatkan bahwa dulu kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Apa jawab kita? Qalu bala. Inggih Gusti, sumuhun Gusti, anjeun teh pangeran abdi. Tidak akan menyembah kepada selainmu ya Allah. Tapi apa yang terjadi saat kita berada di alam dunia, kita berada di alam fana, lupa akan janji-janjinya. Betul Bapak Ibu? Aja sok gampang janji wong manis yen to amung becik alung prasaja nimas ora gawe cuma. Betul Bapak Ibu? Masya Allah, Bapak Ibu teh suka berjanji ya, tapi antara menepati janji sama ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, inilah gambaran kehidupan kita. Awit Purwo madya dumugi wasana. Di awal kehidupan kita saat ada tembang namanya Mas Kumambang, sebetulnya kita semua mengalami Bapak Ibu. Bukan saja kami, tapi kita Bapak Ibu mengalami akan kehidupan saat berada di alam azali, berada di alam arwah. Di saat itu kita tidak pernah tahu, dia bedah ingat. Jangankan saat berada di alam azali, saat berada di alam arham, di alam kandungan, kita saja lupa. Ada yang ingat saat Bapak Ibu berada di alam rahim, di alam arham, di alam kandungan? Ingat enggak Bapak Ibu? Ada yang ingat? Coba ngacu. Kayak apa keadaan di alam arham, di alam kandungan? Dulu kayak apa? Bapak Ibu juga bermain-main kayak begini? Masya Allah, Bapak Ibu, satu pun di antara kita tidak ada yang ingat akan kehidupan saat berada di alam arham, di alam kandungan. Begitu kita keluar dari alam kandungan, orang Jawa mengatakan mijil. Apa Pak? Mijil. Mijil itu artinya keluar, metu. Gitu. Mulanya tembang jenenge tembang mijil. Dedalane kula lawan yakti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tumung kula yen dipun bukani palang den simpangi ana caturmu. Wis Bapak Ibu lewat
sakwise metu mijil saka garbane ibu, orang tua berkewajiban nganteni anak-anak itu sampan kabeh. Ngerti nganteni apa? Nganteni perkara telu, iman, Islam, ihsan. Tanamkan kepada diri anak-anak kita 3 perkara ini. Apa saja tadi Bapak Ibu? Iman, Islam, ihsan. Tanamkan benar-benar pada diri seorang anak. Turunane kok sampan kabeh, zuriyahe kok panjenengan sedaya karben kenal karo Gusti Allah. Lah lihat wong roh wis dikenalno zaman ning alam azali, wis wau mbek Gusti Allah, sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menyembah, mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane bareng teko rahim, teko alam kandungan diperintahkan untuk mengajar kepada siapa? Janin yang ada di alam arham. Embrio mulang selama 5 bulan 10 hari. Ternyata begitu keluar pun juga masih diperingatkan lewat dikumandangkan suara azan dan iqamah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saat nanti hidup di alam fana, ayolah nak bersujud kepada Allah. Allah Maha Besar dan kita tidak pernah ada apa-apanya di pandangan Allah. Kita hanyalah manusia yang teramat sangat hina. Betul Bapak Ibu? Coba bayangkan kalau kita tidak hina Bapak Ibu, apa yang dibanggakan dari kita? Seandainya kita akan sombongkan diri kita. Betul Pak? Coba modal kita sombong apa? Congkak, sombong, takabur, kegedean rumongso. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa yang kita miliki? Sedangkan kita saja hanya hak kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu? Dan andai kata kita memiliki di antara sekian yang ada di alam dunia ini, itulah hanya sekedar amanah, bukan hak milik kita secara hakiki, bukan, tapi hak milik kita secara sababi, bukan sebenarnya Bapak Ibu. Kita hanya mengakui hanya hak pilih saja. Betul? Iya, hanya hak untuk memiliki, sementara hak guna pakai. Betul Bapak Ibu? Hak guna pakai apa itu? Udah nggak apa-apa, biarin nanti juga sendiri bisa. Oh, jelas sekali. Nah, udah cukup, nggak apa-apa. Minuman sebanyak ini pasti anjuran dari Ketua Nasislo Kabupaten Lamando, pasti. Iya, pagi kan saya bilang orang sini kok besar-besar ya Pak. Ini pastilah. Iya, sampai minuman berapa ini? Ini barangkali bukan penghormatan tapi penghinaan ini. Masa orang sekecil ini suruh minum sebanyak itu? Pantas ini buat Ketua Lazisnu ini Bapak Ustadz Yusuf Ahmad Nur nih. Masya Allah. Tapi udah Pak, segitu aja, nggak nambah lagi ya. Kebesaran ini nggak enak dipandang juga, nggak nyaman. Masya Allah, hampir jadi perut semua. Masya Allah Bapak Ibu, ini hanya kere ya Pak ya. Dilanjut tadi ya Pak Bu ya. Sampai mana tadi? Sampai situ. Dah Bapak Ibu, kembali saja ya Pak. Tema kita pada siang hari ini kan sedang melahirkan rasa cinta ya Pak, rasa mahabbah, rasa bunga. Kaya wau kurang mireng-mireng sekecil dikanipun Pak Ustadz Yusuf Ahmad Nur ini sebagai Ketua Lazisnu ini dikatakan ojo meneh kok kalau sampean kabeh ya Pak. Jangankan kita, Bapak Ibu bukannya kenal dengan Abu Lahab? Kenal bukan? Gak kenal. Belum pernah jumpa sama dia. Tapi tahu lah ya Pak ya, dalam sejarah ya yang tadi disampaikan beliau, Masya Allah, hanya pernah seneng, pernah rasa bunga dengan kelahiran baginda Nabi saja mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin Pak. Ya. Kalau hukuman di penjara namanya apa Pak? Pengurangan hukuman Pak? Hah?
Abolisi, amnesti, kayak kurang pikiran lama, dispensasi. Ya boleh, nggak apa-apa dispensasi juga lah, maknanya juga hampir sama. Masya Allah, luar biasa murahnya Allah Bapak Ibu. Apalagi kita yang jelas-jelas orang yang bersyahadat, orang Islam. Dia saja yang memusuhi baginda Nabi hanya pernah saja rasa senang gembira dengan kelahiran baginda Nabi, ponakannya dia saja mendapatkan keringanan. Kita cinta kepada Nabi sepanjang masa, sepanjang sejarah. Betul Bapak Ibu? Dan ingat Bapak Ibu, di saat ibu-ibu mencintai baginda Nabi berlebihan, Bu, coba perhatikan sebentar ya Bu. Andai kata ibu-ibu ini mencintai baginda Nabi benar-benar cinta, apakah bapak-bapak cemburu? Sekali lagi, apa bapak-bapak cemburu? Dengar nggak Bu? Bu, dengar nggak? Punya dikasarin aja sih ibu. Bu, dengar apa enggak? Ibu cinta kepada baginda Nabi enggak? Cinta kepada Nabi apa enggak? Sejauh mana cinta ibu kepada Nabi? Sebesar apa cinta ibu kepada Nabi? Bu, sebesar apapun cinta ibu kepada Nabi, yakin, seyakin-yakinnya Bapak tidak akan pernah cemburu kepada ibu-ibu. Tapi coba, andai kata ibu cinta ke Muhammad, apa yang terjadi? Perang Badar. Betul gak Pak? Makanya Nabi sampai mengingatkan kita Bapak Ibu, ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bahidoka yaumama wa abghid bahidoka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Ahbib, cintailah habibaka, kekasihmu. Silakan, andai kata Bapak Ibu punya kekasih, cintailah kekasihmu. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Lu sebab apa? Sebab kalau kita tidak tahu, suatu ketika nanti orang yang kita cintai akan berubah menjadi orang yang sangat kita benci. Biasanya orang Jawa Barat di saat mencintai seseorang luar biasa Pak. Teu aya deui nu mika cinta iwal anjeun, teu aya deui nu mika melang iwal anjeun. Pangnyaahna sadunya, pangbagerna sadunya, iwal anjeun anu hengman tur daria anu janji satya ngan ukur. Duh, aduh, 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 hati bagja bisa papanggih jeung anjeun. Duh, aduh, 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 hati rak-rak aya sagigiran anjeun. Ngan saeutik hanjakalna lamun tepang ngosok ngajak rurusuhan, dasar kudu kanyahoan inggis anjeun geus limitan turu mani. Da kumaha kudu namanya? Dah hese pisan ngomong sama orang-orang mana teh sumber cahayanya. Lieur tapi mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kembali sebaliknya, andai kata Bapak Ibu membenci siapapun yang Bapak Ibu benci, silakan, tapi tolonglah Pak Bu, jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Sebab apa? Toh kita tidak akan tahu
Selama ini orang yang kita benci suatu ketika nanti akan berubah menjadi orang yang sangat kita cinta. Ini peringatan dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cinta kita kepada baginda Nabi tidak akan pernah ada batasnya. Cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak pernah ada batasannya. Dan kita akan terlihat saat kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Tanda-tanda kita mencintai Allah, kita cinta mengingat Allah, cinta berzikir, senang eling, senang zikir yang kersane Gusti Allah. Tapi sebaliknya tanda-tanda kita tidak cinta kepada Allah, wong sing do megah eling kalih Gusti Allah, megah zikir yang kersane Gusti Allah. Ingat Bapak Ibu, hidup kita ini dari Allah, betul? Dan kita akan kembali kepada Allah. Kita diberikan amanat, seberapapun besarnya amanat yang ada pada diri kita, kita kembalikan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tolong Bapak Ibu sing do nggawa klambi utawa celana sing ana sae, rogoen sae enek apane. Gitu? Rogon sake ono apane. Nek kira-kira sake ono barang-barang sing bermanfaat untuk diri dan orang lain, silakan ambil. Nggih, tak aturi ngrogoh sake sampean masing-masing. Nek ora ono apa-apane ya rogoh apa sing enek lah. Gitu. Siap-siap nggih panitia nggih nyuwun sumbangan sak petawis kangge kebetahan masjid nopo organisasi nopo-nopo sing jelas nggih kebutuhan agami ngoten mawon nggih. Lan nggih Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Sayyidina
kasih, semoga amal Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lagi mengko nek wis tekan kono tekane asmara dono mah asmara kuwi seneng dono ki weweh. Wong sing seneng weweh, orang yang suka menderma, apa yang menjadi kepemilikan kita, sebab semua itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sudah nama pangberat-berat dina syariat Islam eta teh amanat. Nah, tos moal Bapak Ibu. Pangberat-berat dina syariat Islam eta teh amanat. Ayeuna panghampang-hampangna naon cing? Panghampang-hampangna nya eta mau sekali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah Bapak Ibu, panghampang-hampangna paling ringan-ringannya dalam syariat Islam adalah membaca kalimat syahadat. Bapak Ibu maaf, yang hadir di sini semua kan orang Islam ya Bu? Bapak Islam Pak? Ibunya ya Islam Bu? Saestu wis Islami apa urung? Mahalnya Islam itu mudah, cukup membaca kalimat syahadat Bapak Ibu, cukup wis jadi wong Islam. Tapi ingat Bapak Ibu, di saat kita sudah menjadi orang Islam, mau tidak mau harus melaksanakan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Betul Bapak Ibu. Di saat kita bersyahadat, kita sudah menjadi orang Islam. Tapi apakah Bapak Ibu cukup hanya bersyahadat saja selama hidupnya? Cukupkah itu Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu ya, kita kan cuma sebentar sekali Bapak Ibu lah ya. Rukun Islam yang 5 sebetulnya Allah banyak memberikan keringanan kepada kita. Ada satu contoh Bapak Ibu, nuwun sewu maaf ya, takkan sengin neh masalahnya mbok banyune tumpuk. Pak, saya memegang botol ini dengan satu tangan 5 jari. Betul. Kalau boleh digambarkan, 5 jari ini menggambarkan rukun Islam Bapak Ibu. Rukun Islam yang nomor 5 apa Pak? Haji. Bolehkah Bapak Ibu meninggalkan haji? Apa sebabnya? Tidak mampu. Boleh. Berarti boleh dilepas ya Pak? Betul? Boleh dilepas. Kemudian rukun Islam yang keempat apa Pak Bu? Apa? Puasa. Bolehkah kita meninggalkan puasa Bapak Ibu? Hah? Boleh nggak? Kalau dalam perjalanan jauh, boleh nggak? Kalau lagi sakit, boleh nggak? Kalau udah tua banget, boleh nggak? Bener? Oke lah, kita lepas yang nomor 4. Betul ya Pak? Iya. Tinggal 3 Pak. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Bolehkah ditinggalkan Pak Ketua? Apa sebabnya? Tidak memenuhi 1 nisab dalam 1 haul, dalam 1 tahun. Boleh ditinggalkan Pak. Oke lah, lepas saja. Tinggal 2 jari yang memegang botol ini Bapak. Rukun Islam yang kedua apa? Bolehkah ditinggal? Kadang-kadang boleh. Tapi ingat, a'zarus sholati isnani. Betul. Udurnya sholat ini berapa? 2. Apa saja? Pertama, tidur. Yang kedua, lupa. Tapi ingat Bapak Ibu, di saat tidur Bapak Ibu tidak wajib sholat. Betul? Wajibnya sholat saat sudah. Berarti wajib nggak? Lupa pun boleh meninggalkan karena lupa. Tapi kalau sudah ingat, wajib. Coba bayangkan Pak, andai kata yang nomor 2 ini dilepas, apa yang terjadi Pak? Jatuh kan? Pinginkah kita jatuh Pak? Ingat Bapak Ibu, kita hidup dari Islam dan kita berkewajiban untuk menghidupkan Islam. Betul Pak? Kita hidup dari Islam.
dan kewajiban kita menghidupkan Islam. Caranya bagaimana? Ayo syariat Islam kita lestarikan Bapak Ibu. Setidaknya kita orang Islam, di saat dikumandangkan adzan datanglah kita ke masjid. Untuk apa Bapak Ibu? Hah? Untuk sholat memenuhi panggilan Allah secara berjamaah. Ayo sholat berjamaah, ganjarane langkung kata. Ayo sholat berjamaah, ganjarane pitulikur darajat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajakan kita Bapak Ibu. Selama ini kita hidup di alam dunia ini yang selalu mendapatkan rizki, anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat banyak. Nganti yang mereka orang pada bisa ngitung nggih napa mboten? Mang bayang dong Bapak Ibu. Di luhur saujung rambut jeung tetombe-tetombena, di handap sembah dampal jeung rombehen-rombehenana, di tengah jeung bujur jeung anu nyelap saaya-aya, eta kabeh teh nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai telapak kaki Bapak Ibu, ingatkan itu semua anugerah dari Allah yang tidak pernah bisa kita nafikan. Betul Bapak Ibu? Lah iya, coba bayangkan kita diberikan rambut oleh Allah, mampukah kita menghitung rambut kita? Coba bayangkan Bapak Ibu, rambut kita berapa jumlahnya yang ada di tubuh kita ini? Bisakah menghitung atau bahkan kan Bapak Ibu sudah pernah menghitungnya? Pernah? Ora kober, ngerti ra kober napa mboten? Oke. Lah ya coba bayangkan Bapak Ibu, rambut kita teramat sangat banyak, namanya juga beda-beda tergantung tempatnya. Betul? Lah ya coba bayangkan dari leher ke atas gulu sak pendhuwur iki to rambut jenengane nggih to. Aja beda mung teng sirah niku jenenge rambut. Teng buri niku pun beda jenenge Pak. Napa Pak? Kucir. Di depan telinga ini pun juga beda namanya apa Pak? Hati-hati godek nggih napa mboten? Nggih, wis sanggon jenengane wis beda. Lah jenenge pindah nggon. Mriki dhuwur mripat jenengane alis, rambut apa du? Rambut. Jerone mripat idep nggih to? Rambut bukan? Rambut. Lihat Bapak di dalam hidung ada enggak rambut? Namanya apa coba? Ingus, delingus, cara sampean apa? Nyamus. Nah iya kuwi rambut. Ngisor irung mriki Pak, kumis nggih ta? Gone sapa sing baplang-baplang kaya pager kabupaten. Malah gone Kang Robingun kaya sikat bodol. Lha ora diatur. Nuwun sewu nih Bapak Robingun ini dari Tasik. Kakak kelas saya di pondok pesantren, beliau yang ikut ruka di pondok pesantren Nurul Fatah Sitinggil Rawajaya Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Indonesia Asia Tenggara. Beliau Bapak Robingun sekarang berada di Bukit apa? Di Bukit Makmur, apa namanya tadi? Sumberjaya, Sumberjaya. Di Sumberjaya beliau Pak ahli terapi penyakit apa saja. Barangkali di sini ada yang kena penyakit, Bapak bisa minta tolong kepada beliau Bapak Robingun untuk mengobati Bapak Ibu lewat terapi. Saya di sini cuma sekedar menginformasikan saja, promosi Bapak Ibu
Iya, tapi saya pernah Pak, Bu, ada satu kisah di daerah Loano, Bruno, Purworejo Pak. Orang kena penyakit batuk puluhan tahun Pak, hingga akhirnya dia itu sampai bosen, daripada hidup cuman batuk-batuk ini mending aku mati saja. Akhirnya dia itu pergi ke warung beli apa Pak? Pospit, tahu pospit Pak? Obat racun tikus. Pospit, 2 bungkus pospit Pak, diseduh langsung diminum. Keluarga tidak tahu bahwa dia habis minum obat racun tikus. Langsung dia itu kejang-kejang, lalu diam sampai beberapa saat. Ahli-ahlinya semua menangis, dianggap bahwa si dia sudah meninggal. Udah ditutup pakai, alhamdulillah, ditutup pakai kain Pak. Begitu pagi menjelang subuh Pak, pagi menjelang subuh, kakinya gerak. Kakinya tadi siapa Pak yang minum obat racun tikus gerak pelan-pelan. Ada yang tahu, Mak, apa dek? Itu kaki bapak gerak-gerak Mak. Masa? Iya Mak, lihat coba Mak, itu kakinya gerak-gerak Mak. Begitu dilihat, bener gerak.